warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yudewi Suryani dengan NIM 2110113220013. Dan saya Penika Suma Indah dengan NIM 2110113220017. Kami dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Video ini dibuat untuk memenuhi syarat kelulusan mata kuliah pengantar bisnis yang diampu oleh Bapak Dr. Ananda Setiawan, MPD. Di sini kami akan menjelaskan mengenai Corporate Social Responsibility perusahaan dan contoh perusahaan yang menerapkan CSR ini. Baiklah, materi yang pertama yaitu tentang pengertian secara umum. Jadi, CSR atau Corporate Social Responsibility merupakan suatu konsep atau tindakan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan sebagai rasa tanggung jawab perusahaan tersebut terhadap sosial maupun lingkungan sekitar di mana perusahaan tersebut berada. Seperti melakukan suatu kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dan menjaga lingkungan, memberikan beasiswa untuk anak tidak mampu di daerah tersebut, dana untuk pemeliharaan fasilitas umum, sumbangan untuk membangun desa atau fasilitas masyarakat yang bersifat sosial dan berguna untuk masyarakat banyak, khususnya masyarakat yang berada di sekitar perusahaan tersebut berada. Kemudian ada pengertian CSR menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Ahmad Lamosaid, CSR merupakan sebuah upaya dari perusahaan untuk menaikkan citranya di mata publik dengan membuat program-program amal baik yang bersifat eksternal maupun internal. Program eksternal dengan menjalankan kemitraan atau partnership dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk menunjukkan kepedulian perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Sedangkan secara internal mampu memproduksi dengan baik, mencapai profit yang maksimal dan mensejahterakan karyawannya. Kemudian yang kedua, ada menurut Lela Nurlela, CSR adalah sebuah komitmen yang berkesinambungan dari kalangan bisnis untuk berperilaku secara etis dan memberi kontribusi bagi perkembangan ekonomi, seraya meningkatkan kualitas kehidupan dari karyawan dan keluarganya, serta komunitas lokal dan masyarakat luas pada umumnya, dalam interaksi dengan para pemangku kepentingan berdasarkan prinsip kesukarelaan dan kemitraan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu model pelaksanaan. Nah, model-model apa sih yang digunakan dalam pelaksanaan Corporate Social Responsibility ini? Nah, jadi model-model yang digunakan dalam pelaksanaan Corporate Social Responsibility ini terbagi menjadi 4 model. Model yang pertama yaitu secara langsung. Nah, secara langsung sendiri merupakan sebuah metode di mana perusahaan akan melakukan corporate social responsibility secara langsung pada masyarakat umum. Jadi, misalnya perusahaan menyediakan bantuan berupa uang tunai dan dibagikan kepada masyarakat sekitar yang kurang mampu. Model yang kedua yaitu melalui sebuah yayasan atau pihak perusahaan membangun sendiri yayasan tersebut. Nah, tujuan dari model Corporate Social Responsibility ini yaitu untuk membangun yayasan sosial yang menyediakan bantuan untuk masyarakat sosial secara berkelanjutan. Contohnya adalah Yayasan Coca-Cola Company. Model yang ketiga yaitu menjalin kemitraan. Mitra yang diajak bekerja sama biasanya adalah mitra yang memang sudah mempunyai fokus utama di dalam bidang kegiatan sosial. Contohnya seperti Dompet Duafa. Dan yang terakhir atau model yang terakhir adalah bergabung dengan konsorsium. Konsorsium sendiri adalah sebuah bentuk kerjasama antar dua pihak perusahaan guna melakukan sebuah proyek. Kemudian ada materi mengenai tujuan CSR. Yang pertama ada mengharapkan biar sosial buat beroperasi atau social license to operate. Yang kedua, peluang menerima penghargaan dan pengakuan dari warga. Yang ketiga, memperbaiki korelasi menggunakan stakeholders. Yang keempat, membuat pengurangan atau mereduksi risiko usaha dunia. Yang kelima, memperbaiki korelasi menggunakan regulator. Yang keenam, membentangkan akses menuju market yang lebih luas. Yang ketujuh, menaikkan semangat dan produktivitas karyawan. Yang kedelapan, melebarkan akses sumber daya.
Selanjutnya yaitu fungsi corporate social responsibility. Nah, apa sih fungsi corporate social responsibility ini? Jadi, fungsi corporate social responsibility ialah untuk melaksanakan tugas serta tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi para pelaku usaha atau industri pada konteks PR atau Public Relations. Tanggung jawab sosial perusahaan akan diimplementasikan pada acara serta kegiatan community relations. Kemudian ada materi mengenai jenis-jenis CSR. Jenis-jenis CSR yang mampu dilakukan oleh sebuah perusahaan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada upaya lingkungan. Menekankan primer yang biasa menjadi tanggung jawab CSR perusahaan artinya terhadap lingkungan sekitar mereka. Yang kedua ada filantropi. Perusahaan akan menerangkan tanggung jawab mereka dengan menyumbangkan uang. Kemudian yang ketiga praktik kerja etis. Perusahaan hendaknya selalu memperlakukan karyawan dengan etis serta adil. Dengan begitu, perusahaan akan disebut sudah menunjukkan tanggung jawab sosial mereka. Yang keempat, sukarelawan atau volunteer. Perusahaan bisa menandakan itikat baik mereka dengan menghadiri program sukarela. Perusahaan berbagi kepedulian mereka untuk problem yang bersifat spesifik serta komitmen di organisasi eksklusif. Materi selanjutnya yaitu manfaat adanya corporate social responsibility. Nah, manfaat adanya corporate social responsibility ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada manfaat bagi perusahaan, dan yang kedua ada manfaat bagi masyarakat. Nah, manfaat bagi perusahaan sendiri terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu menaikkan gambaran perusahaan. Yang kedua membuatkan kolaborasi menggunakan perusahaan lain. Yang ketiga adalah memperkuat brand merek perusahaan di mata warga. Yang keempat membedakan perusahaan tersebut dengan pesaingnya. Dan yang terakhir adalah menyampaikan penemuan bagi perusahaan. Nah, manfaat yang selanjutnya yaitu manfaat bagi masyarakat. Nah, manfaat bagi masyarakat sendiri terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah bisa buat lebih menguatkan dan memberdayakan kehidupan warga, baik secara ekonomi, kelembagaan sosial, dan memperkecil terjadinya perseteruan sosial. Yang kedua yaitu membuka ruang kerja dan kesempatan buat pengetahuan maupun keterampilan bagi warga lebih kurang, menjadi upaya menaikkan taraf hayati masyarakat. Dan yang ketiga yaitu mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat di sekitar dunia usaha ataupun industri. Dan yang terakhir adalah menaikkan kemandirian warga untuk berusaha. Kemudian yang terakhir ada contoh perusahaan yang menerapkan CSR. Salah satunya adalah PT Maritim Barito Perkasa Banjarmasin. Pelaksanaan program CSR PT Maritim Barito Perkasa sangat direspon positif oleh masyarakat. Salah satunya adalah bantuan peralatan meja untuk anak-anak mengaji di Taman Pendidikan Al-Quran Miftahul Jannah sebanyak 80 unit meja belajar. Berdasarkan data evaluasi kegiatan CSR, dengan adanya bantuan meja sebanyak 80 unit ini memberikan dampak positif, di mana anak-anak didiknya semakin rajin belajar dan bertambah banyak. Anak didiknya tidak lagi susah belajar karena sebelum ada bantuan meja belajar, banyak anak-anak yang mengeluh sakit dan capek belajar. Penyusunan program-program CSR, perusahaan telah menetapkan 6 bentuk program CSR. Ada program pemberian beasiswa untuk SD, SMP, dan SMA, serta akademi. Kemudian ada program bantuan training usaha mikro, kecil, dan menengah. Ada program pelatihan berupa training guru PAUD atau TK. Kemudian ada program magang bagi pelajar, yaitu program magang untuk siswa adalah program yang dilakukan untuk para siswa dengan tujuan mengaplikasikan keterampilan yang didapat di sekolah ke dalam lingkungan kerja yang sesungguhnya. Kemudian ada program umum, serta yang terakhir ada program donor darah. Demikian pemaparan materi dari kami. Salah hilapnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!